وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan pengkajian kitab Bulughul Maram di hadis Abu Sa'id Al-Khudri sekarang ya. Jadi kita akan bahas tentang bacaan-bacaan dalam salat sesuai dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadis-hadis ini akan menjadi namanya sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah maksudnya adalah apa-apa yang teriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Bukan dari ucapan Nabi secara perintah atau larangan. Tapi penghikayatan Nabi itu dulu berbuat begini. Ini namanya sunnah fi'liyah. Hukum asal sunnah fi'liyah adalah sunnah, bukan wajib. Gitu ya. Hukum asal sunnah fi'liyah adalah sunnah, bukan wajib. Jadi ketika dihikayatkan dahulu Rasulullah melakukan ini. Ini namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Jadi hikayat perbuatan Rasulullah SAW konsekuensinya adalah berhukum apa? Mustahab atau sunnah, mandub, tidak sampai level wajib. Bisa dipahami gak ikhwan? Kalau dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu kala saat sholat ini beliau membaca ini, berarti membaca ini dalam sholat tertentu ini hukumnya apa? Sunnah pada asal, bukan wajib. Tapi kalau Rasulullah SAW mengatakan sesuatu kalimat perintah, ya, misal muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat. Maka hukumnya apa? Perintah ini hukumnya apa? Wajib. Kecuali jika ada dalil atau indikator dari lain yang menunjukkan tidak sampai wajib. Tapi hukum asalnya adalah wajib, ya seperti itu. Adapun itu tadi sunnah qauliyah namanya, yaitu sunnah yang bersifat ucapan dari Nabi, perintah dari Nabi SAW melalui lisannya. Adapun kalau suatu perbuatan Nabi SAW, maka hukum asalnya sunnah kecuali jika ada dalil lain yang menguatkan pengewajiban terhadapnya. Oke? Baik, kita lanjut. Fadhal, iqra dua hadis pertama, fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amma ba'du, fa yaqulu al-muallif rahimahullah, fasl miqdarul qira'ati fi shalah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asri fa hazarna qiyamahu fi ar-rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzilu wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dhalik wa fil ulayaini min al-'asri ala qadri al-ukhrayaini min adh-dhuhri wal ukhrayaini ala nisfi min dhalik. Rawahu Muslim. Wa an Sulaiman bin Yasar
Wa an Sulaiman ibn Yasar rahimahullahu qala kana fulanun yutilu al-ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-'ashra wa yaqra'u fil jangan double al. Sallallahu alaihi wa yukhaffifu al-'ashra wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal wa fil 'isha bi wasatihi wa fi subhi bi tiwalihi. Faqala Abu Hurairah ma salaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada. Ashbahu salatan. Ma salaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah. Di sini ashbahu. Ashbahu salatin. Di sini ashbaha. Di situ ashbaha. Pakai fiil. Ashbaha. Baik. Ma salaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada, akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahih. Ashbahu atau ashbaha? Kalau di buku terjemahan apa? Ashbaha. Di kitab antum? Ashbah. Ma sallaitu wara'a ahadin ashbah. Ya, kalau misalnya ashbahu harusnya ashbahu bi salatin, ashbahu salatan. Tapi kif, mana yang lebih daqiq, yang lebih asah? Sebentar, Anda mau cari dulu di Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Coba pakai logika antum gimana? Pakai logika nahwu antum gimana? Masalah itu wara'a ahadin asbaha, ini tamyiz Ustaz. Hah? Tamyiz. Iya, maksudnya ini asbaha atau asbahu? Se telepati antum, sefitrahnya antum. Ini pakai coba Anda mau cari di beberapa source. Ma ra'aitu asbaha salatan bi Rasulillah, gitu ya. Ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah. Dari situ tulisnya ma ra'aitu ahadan, itu ada ahadannya. ahadin Ustaz. Ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salatan. Tidaklah aku salat di belakang seseorang yang lebih sempurna. Tapi berarti ya, oke, ya, karena nggak tahu di sini asbahu. Di PDF Minhatul Alam asbahu. Di antum? Di fisiknya ini Ustaz, pakai asbaha. Beda cetakan ya. Tapi sepertinya asbaha. Sebagai tamyiz bukan Ustaz? Hah? Sebagai tamyiz bukan? La, bukan tamyiz. Kalau misalnya antum pakai asbaha, maka itu fi'il. Dan fa'ilnya ahad. Ma sallaitu wara'a ahadin asbaha. Khobar jumlah fi'liyah asbaha. Asbahanya secara kalimatnya. Khobar jumlah fi'liyah. Ma sallaitu wara'a ahadin. Ya? Mubtada'nya kalimat ma sallaitu wara'a ahadin. Asbaha salatan maf'ul bihi dari asbaha bi Rasulillah. Kalau misalnya asbahu memang iskal, jadi ma sallaitu wara'a ahadin asbahu salatan, itu agak muskilah aja. Tapi di sini tulisannya musbah. Baik. Ahsan. Mas Agil bisa tolong bacakan terjemahnya, fadhal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami pernah memperkirakan lama berdirinya Rasulullah SAW pada sholat zuhur dan asar. Maka kami memperkirakan berdirinya beliau pada 2 rakaat pertama sholat zuhur seperti lamanya membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, dan
di rakaat sisanya setengah dari itu, dan di 2 rakaat pertama sholat asar adalah seperti 2 rakaat terakhir sholat zuhur, dan di 2 rakaat sisanya pada sholat asar adalah setengahnya dari itu. Tapi situ dulu. Jadi sesuai yang Sulaiman bin Yasar berkata radhiyallahu rahimahullah, ada seseorang memperpanjang 2 rakaat pertama salat zuhur, tapi pas asar lebih ringan, lebih pendek daripada salat zuhur panjangnya. Oke. Baik, bismillah. Ini berkaitan dengan syariat salat. Para sahabat radhiyallahu anhum memperagakan atau menghikayatkan bagaimana salatnya Rasulullah SAW dari segi durasi qiyamnya, dari segi durasi qiyam, yaitu durasi berdirinya Rasulullah SAW, terutama zuhur dan asar. Kemudian juga nanti ada maghrib, bagaimana bacaannya, dan isya apa bacaannya, juga subuh. Ya. Tapi dari semua itu tentu kalau subuh umumnya panjang, dan maghrib kadang pendek, tapi pernah juga dalam hikayat panjang. Nanti akan ada insyaallah riwayatnya. Nah, di sini dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asr. Kami mentakdirkan, memprediksikan, memperkirakan berdirinya Rasulullah SAW di salat zuhur dan salat asar, sama-sama 4 rakaat. Dan ada 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua masing-masing. Fahazarna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri qadra alif lam tanzil. Maka kami pun memperkirakan, menaksir berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam di 2 rakaat pertama dari salat zuhur, itu masing-masing rakaat sekadar berapa? 30 ayat, sekadar 3 halaman dari surat As-Sajdah. Kayak antum baca 3 halaman Al-Quran. Rakaat pertama zuhur seperti itu, rakaat kedua zuhur semisal itu. Faham gak ikhwan? Nah, wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dhalik. 2 rakaat terakhir zuhur separuh durasi dari 2 rakaat pertama masing-masing salat zuhur. Gimana masing-masing 2 rakaat pertama? Ya, paham enggak di sini, ikhwan? Maka ibaratnya begini, rakaat pertama zuhur ibaratnya setelah Al-Fatihah baca 3 halaman. Rakaat kedua zuhur setelah Al-Fatihah baca 3 halaman. Rakaat ketiga zuhur setelah Al-Fatihah. Nah, di sini nih. Ini yang menjadi khilaf di antara ulama, apakah baca surat atau ayat atau enggak gitu. Yang menjadi khilaf. Zahirnya kalau misalnya 2 rakaat pertama itu 1 rakaat 3 ini, 1 rakaat kedua 3 halaman, maka rakaat ketiga dan keempat kan setengahnya. Nah, berarti kisaran setengah dari surat As-Sajdah itu. Ya, itu zahirnya ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi Allah alam ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat itu tidak baca ayat atau surat. Ala kulli hal, al-muhim di sini durasinya aja. Durasinya berarti rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama dan kedua apa? Jadi rakaatinil ulain, yaitu rakaat pertama kedua itu sekadar masing-masing surat As-Sajdah. Lumayan lama gak kira-kira ikhwan? Antum mau gak misalnya berimamkan Ustadz Fulan di masjid Fulan, salat zuhur rakaat pertama 8 menit, rakaat kedua ya 8 menit, rakaat ketiga ringan, rakaat keempat ringan. Kalau itu diterapkan, misalnya sunnah ini diterapkan misalnya di Indonesia di jam weekdays, di hari kerja, gimana Jokowi, Jaka, Robi, Vicky, ya, astagfirullah. Enggak tahu, anda selalu keinget antum, keinget Jokowi, enggak tahu kenapa. Anda enggak tahu kenapa. Anda enggak tahu, enggak ada mirip-miripnya padahal. Gimana?
Mantap. Antum mau kayak gitu? Ngantuk. Jangankan itu ya, ngaji aja ngantuk ya. Bahkan yang ngajar aja nih ngantuk nih sekarang nih. Nah, apalagi kalau misalnya sholat zuhur rakaat pertama, kedua sepanjang itu. Taib. Ketika jadi imam, antum pertimbangkan ya, kawan. Antara sunnah fi'liyahnya Rasulullah ini dihikayatkan oleh para sahabat dengan sunnah qauliyah Rasulullah di hadis lain bahwasanya Rasulullah memerintahkan imam untuk meringankan buat jemaahnya. Di hadis lain bisa menjadi sunnah ya, tapi karena ini sunnah qauliyah, langsung ucapan Nabi, perintah Nabi SAW, maka ini lebih kuat. Maka pertimbangkan, ringankan, kecuali jika jemaah antum anak pesantren atau yang memang sudah siap untuk menerima sampai segitu. Ya, 1 rakaat 8 menit atau bahkan 1 rakaat 5 menit atau 6 menit aja itu sudah menjadi trouble bagi banyak jemaah apalagi di hari kerja. Ya. Jadi jangan sampai sunnah yang aslinya itu suatu sunnah malah menjadi fitnah karena tidak siapnya umat gitu. Taib wa fil ulayaini min al-'asri 'ala qadri al-ukhrayaini min adh-dhuhr wal ukhrayaini 'ala nisfi min dzalik. Dan pada 2 rakaat pertama salat asar itu sekadar seperti 2 rakaat terakhir salat zuhur. Seperti 2 rakaat terakhir salat zuhur. Makanya zahirnya hadis ini seolah-olah 2 rakaat terakhir salat zuhur itu membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Ya, sehingga bisa dikadarkan sama dengan 2 rakaat pertama salat asar. Wal ukhrayaini 'ala nisfi min dzalik, dan 2 rakaat terakhir salat asar itu durasi setengah dari 2 rakaat terakhir, 2 rakaat pertama salat asar. So far, do you understand? So far, do you understand? Itu pakai British kayak gitu ya. So far, do you understand? Gitu. Kalau American, so far, do you understand? Gitu. Gitu ya. Kalau Sunda, sajauh kieu do you understand mana? Gitu. Ya. Understand enggak? Ngerti enggak, ikhwan? Zuhur 2 rakaat pertama paling panjang. Zuhur 2 rakaat kedua 2 rakaat berikutnya setengah dari 2 rakaat pertama. Asar 2 rakaat pertama semisal 2 rakaat terakhir zuhur. Asar 2 rakaat terakhir setengah dari 2 rakaat pertama asar. Berarti asar 2 rakaat terakhir itu seperberapanya 2 rakaat pertama zuhur. Seperempatnya 2 rakaat pertama zuhur. Paham enggak? Ini enggak? Kira-kira gimana? Ada yang belum paham? Jadi secara globalnya mana yang lebih panjang? Salat zuhur atau salat asar? Oke, itu udah. Oke, lumayan. Kita bahas dulu hadis ini, ikhwan. Surat As-Sajdah itu berapa ayat? 30 ayat. Ada enggak surat lain yang sepantaran dengan As-Sajdah dari segi jumlah ayat, tapi enggak sepanjang As-Sajdah? Al-Mulk. Oke, sekarang lebih mild, lebih ringan lagi. Berarti antum baca 1 rakaat zuhur surat Al-Mulk. Rakaat pertama zuhur surat Al-Mulk. Rakaat kedua zuhur misal Al-Qalam. Kira-kira 2 rakaat pertama itu habis berapa menit, ikhwan? Bagi yang hafal lancar bisa aja habis 8 atau lebih. Ya enggak? Bagi yang enggak hafal atau terbata-bata lebih lama lagi. Taib. Daripada memaksakan untuk persis sesuai sunnah Nabi SAW versi ini, maka ada sunnah lain yang Nabi SAW perintahkan, yaitu takhfif, meringankan untuk jemaah, apalagi jemaah yang belum siap dan banyak hajat. Ketika antum tahu ini weekdays, ini jemaah mereka harus nanti makan terus kerja, maka justru itu membuat fitnah. Maka kadang-kadang ambillah sunnah yang lebih dipilih, yaitu meringankan.
Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Tolong dibaca Mas Aga untuk ini ya, terjemahnya. Fadhol. Ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan meringankan sholat asar. Dia membaca surat Mufassal yang pendek pada saat sholat maghrib dan surat-surat Mufassal yang pertengahan pada sholat isya dan surat Mufassal yang panjang pada sholat subuh. Lalu Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih mirip sholat Rasulullah SAW daripada orang ini. Baik, ahsan. Jadi Sulaiman bin Yasar rahimahullah, beliau tabi'in, dan beliau berkata begini, ada seorang fulan menjadi imam dan memperpanjang bacaan 2 rakaat di salat zuhur. 2 rakaat pertama di salat zuhur. Kemudian di salat asar diperpendek. Dan di salat maghrib membaca surat-surat yang masuk dalam qisar al-mufassal. Qisar al-mufassal. Ini satu istilah yang antum catat, qisar al-mufassal. Jadi ada nanti ada grade kan ya, ada qisar mufassal, ada mufassal, ada wasat, ada tiwal. Wa fil isya, di salat isya membaca al-wasat. Al-wasat yaitu pertengahan, yang panjangnya pertengahan. Wa fi subhi bi tiwalihi. Dan dalam salat subuh membaca surat panjang. Itu nanti istilah akan kita jelaskan insyaallah. Faqala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ma shallaitu wara'a ahadin asbahu salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza." Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang salatnya asbah, yang salatnya menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada salatnya ini. Ini yang paling dekat. Tapi kok Anda merasa gharib ya kalimat ini kalau misalnya pakai asbah? Antum ngerasa nggak apa? Do you feel what I feel? Or you don't have a feeling? Ma shallaitu wara'a ahadin asbahu salatan bi Rasulillah SAW min hadza. Oke, bisa sih, bisa. Tapi min di sini kan komparatif gitu. Ketika ada komparatif harus ada kalimat af'ala gitu. Sama-sama khabar, berarti tetap asbahu ya. Mungkin bisa asbahu dalam jumlah ismiyah. Iya. Ataupun fi'il dan jumlah fi'il. Iya, asbahu bisa aja, asbahu bisa. Bisa juga. Iya, asbahu. Dan asbahu di sini wazan af'al dari segi apa? Superlatif gitu. Seperti afdol, lebih afdol, asyad, lebih keras. Maka asbah lebih mirip salatnya dengan Rasulullah daripada ini. Ini Anda malah lebih pro asbahu sekarang. Gimana menurut antum? Bisa sih. Lebih dekat Ya. itu. Iya, Anda malah lebih kayak lebih dekat menurut Anda sih. Ayo, antum milih yang mana? Asbahu sih. Gus Imat sama apa Rambu Kufran? Asbahu sih. Asbahu. Asbahu. Oke. Aku tidak pernah sholat di belakang orang yang sholatnya lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah daripada ini. Al-muhim fahamlah antum. Maksudnya Abu Hurairah adalah ini orang dari segi durasi sholatnya ini kayak Rasulullah SAW. Pas zuhur kayak gini durasinya, asar lebih ringkas, kemudian maghrib pakai surat yang qisar al-mufassal, kemudian isya pakai surat yang menengah wasat, dan subuh pakai surat tiwal. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke coba. Tadi apa? Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya enggak? Zuhur kalau pakai hadis sebelumnya berarti seperti apa? Surat apa? Surat model 3 halaman. 3 halaman, 2 halaman gitu ya. Kemudian asar setengah dari itu. Yang 1 halaman doang gitu loh.
Ibaratnya begitu. Maghrib itu pakai surat-surat pendek qisar al-mufassal. Nanti ana akan jelaskan istilah-istilah ini. Isya menengah. Baru yang paling panjang salat subuh. Baik, istilah-istilah ini kita bahas. Jadi ada 3 istilah, ikhwan. Pertama, ada istilah namanya pertama tiwal, ya kan? Tiwal atau mutawwal. Istilah pertama namanya tiwal atau mutawwal. Ya, mutawwalah atau surat mutawwalah. Ya. Ini berarti surat panjang. Mulai dari Al-Baqarah ya sampai Al-Hujurat. Sampai Al-Hujurat. Berarti sebelum Al-Hujurat Al-Fatih ya masalah. Terus sebelumnya Muhammad, sebelumnya Al-Ahqaf. Maka Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim dan seterusnya sampai Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat. Ini namanya apa? Mutawwalah. Berarti surat As-Sajdah masuk dalam mutawwalah atau tiwal. Faham di sini, ikhwan? At-tiwal namanya. Oke? Nah, ada istilah lagi as-sab' at-tiwal. Ini include dalam tiwal ini, tapi as-sab' at-tiwal. 7 yang panjang. Sok, apa? Ayo. Mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Nah, sebagian menginclude At-Taubah, ada yang menginclude An-Anfal, Al-Anfal. Itu as-sab' at-tiwal, 7 yang panjang. Entah Al-Anfal atau At-Taubah. Tapi At-Taubah jauh lebih panjang daripada Al-Anfal. Al-Anfal itu dari surat awal-awal itu Al-Anfal yang paling pendek dibandingkan panjangnya 10 surat pertama. Oke, itu namanya as-sab' at-tiwal. Ya. Nah, kemudian Yasin masuk mana? Yasin. Hah? Masuk fasol. Yasin juz berapa? Apa masa? Enggak, ini dia masuk lah. Sebagian ini mutawalat. Masuk apa? Mutawalat. Ya, tiwal. Ya, mutawalat atau afwan, bisa masuk mufassal ya, afwan. Masuk mufassal juga. Afwan, al-mufassal. Bukan mufassal itu mulai dari Qaf. Kan dari juz pertama, dari bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah masuk surat pendek itu. Al-Baqarah sampai apa tadi? Al-Hujurat. After Al-Hujurat apa? Qaf. Nah, Qaf ini masuk apa? Mufassal, masuk mufassal. Oke. Kenapa mufassal? Karena banyaknya fawasil, banyaknya fasilah, banyaknya basmalah setelah itu. Jadi memang setelah Qaf itu memang mulai pendek-pendek tuh. Enggak kayak sebelum-sebelumnya. Ya. Sebelumnya standarnya paling minimal 2 halaman lebih atau 3 halaman gitu. Nah, mulai Qaf itu udah mulai menuju yang enggak sepanjang sebelumnya lah pokoknya. Itu namanya surat Al-Mufassal atau disebut Mufassalat. Mufassal mulai dari Qaf sampai apa? Sampai An-Nas. Itu mufassal. Oke, dari Qaf sampai An-Nas. Berarti surat Qaf itu juz berapa, ikhwan? 20? 26. 26. Itu Qaf, kemudian Az-Zariyat. Benar enggak? Qaf, Az-Zariyat. Baru Az-Zariyat, pertengahan Az-Zariyat itu masuk juz 27. Ustaz Nasihil mana? Syafahullah. Oke. Nah, kemudian mufassal terbagi juga menjadi tiwal al-mufassal, awsat al-mufassal, wasat, dan qisar al-mufassal. Jadi mufassal terbagi menjadi 3.
Ya, mufassal terbagi menjadi 3. Apa aja? Ada tiwal al-mufassal, ada wasat al-mufassal, dan ada qisar al-mufassal. Itu ada semua di hadis. Antum bisa lihat, cek aja di bahasa Arab hadisnya itu. Qisar al-mufassal. Oke. Pertama apa? Tiwal al-mufassal. Kemudian wasat atau awsat mufassal. Kemudian qisar al-mufassal. Baik, kita mulai dari tiwal al-mufassal yang ini bisa dibaca di salat subuh. Tiwal al-mufassal bisa dibaca di salat subuh. Mulai dari mana tiwal al-mufassal? Dari qaf sampai ke abasa. Oke? Walaupun nanti ada riwayat lain yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah baca juga surat mutawwal atau surat tiwal, as-sajdah, ya, 3 halaman. Nanti hadis nanti. Itu boleh. Dan di sini di hadis Abu Hurairah ini atau hadis Sulaiman ini, di salat subuh baca tiwal mufassal berarti range-nya antara qaf sampai abasa. Itu namanya tiwal mufassal. Tiwal itu artinya panjang. Ala tul, tawil. Makanya jalan tol disebut tol karena tawil. Tala, ya tulu, tol. Itu panjang. Maka tawil, panjang. Tiwal, jamak dari tawil atau tawilah. Oke? Maka ini dari qaf sampai abasa. Antum misal baca surat Al-Jin. Pertama, Al-Jin ini masuk tiwal atau mufassal? Pertama dulu. Masuk surat panjang tiwal atau masuk surat al-mufassal? Mufassal. Karena dia masuk range antara surat Qaf sampai An-Nas, ya enggak? Ya kan juz 29. Nah, dari rangkaian mufassalat antara Qaf sampai An-Nas, surat Al-Jin ini masuk dalam tiwalnya, wasatnya atau kisarnya. Tiwal itu panjang, wasat menengah, dan qisar yaitu pendek. Masuk mana surat Al-Jin ini? Panjang atau menengah atau pendek? Tiwal. Ahsant. Bagus. Baik. Coba sebutkan secara eksperimen antum surat yang paling susah antum hafalin. Sok, silakan. Mungkin surat Al-Jin banyak yang susah ngafalin, enggak tahu kenapa, faktornya apa. Sepanjang pengalaman antum. Pak Wahyu, fadol. Nasi juz 30 dan itu susah semua. Agak susah. Ya. Syekh Arif, kira-kira apa sepengalaman antum? Surat Shad. Itu Shad. Surat Shad. Itu mah masuk tiwal, Masya Allah. Antum bisa ke situ ada apa? Ada pengalaman tertentu? Hah? Nyoba. Ternyata susah. Ya. Oke. Surat Shad masuk dalam tiwal dia. Bukan mufassal. Coba di juz amma yang agak susah apa, Pak? Hah? Yang apa? Surah apa? Mutaffifin. Menurut antum mutaffifin yang agak susah untuk dihafal. Antum? Al-laila ma'asyams. Kalau Atin sama Al-Asr ketukur enggak? Entar jangan-jangan qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq ketukur juga enggak? Tapi memang itu agak kompleks bagi sebagian orang. Asyams sama al-lail, ya awal-awalnya terutama. At-takwir, ada yang pernah nyoba at-takwir, kan? At-takwir. Idza syamsu kuwirat. Itu lumayan kompleks dia, lumayan itu. Banyak orang ketukur-tukur masuknya surat Al-Infitar. Kadang masuk surat Al-Insyiqaq. Iya. Taib. Kalau yang tadi antum bilang Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin kadang-kadang bisa nyasar ke Al-Qalam. Kadang-kadang orang, ya.
Apa kan ayam yakumun nasu bil kalla inna apa? Jangan dari wailul mutaffifin panjang lagi nanti. Ini tengah-tengah. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya kan? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sampai situ. Al-qalam sanasimu al-khurtum. Kalau al-mutaffifin kalla bal rana 'ala qulubihim. Itu kadang-kadang dari situ nyambungnya ke lain. Anda kalau kadang murojaah di motor, ya itu tiba-tiba ke sanasimu al-khurtum, kok ini mutaffifin tambah panjang rasanya. Tiba-tiba udah sampai akhir al-qalam. Kan tadi sekali al-mutaffifin gitu loh. Begitu, Masya Allah. Kadang-kadang seperti itu. Itu baru satu sampel loh. Kalau antum mungkin hafalannya lebih panjang, misalnya juz sampai juz setengah, lah itu kadang-kadang bahkan dalam satu surat Al-Baqarah aja, coba pernah antum baca, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ada 2 dalam satu halaman. Anta itu wa anni faddaltukum 'alal alamin atau wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu satu halaman ada 2 tuh. Bisa lengkap antum nanti. Atau bisa udah sampai sini, balik lagi ke atas, sampai sini balik lagi ke atas gitu. Bisa aja. Bahkan ada juga di ayat lain yang sama seperti itu di surat Al-Baqarah. Ya, jadi Masya Allah, memang harus murajaah. Maka yang lebih sulit tuh ngafalin kadang sulit. Kalau memang Allah Ta'ala uji ya. Tapi murajaah itu lebih sulit loh. Maksudnya konsisten murajaah itu lebih sulit. Ya begitu ya kawan. Padahal kunci dari menjaga ilmu itu di konsistensi murajaah. Beneran. Baik hafalan Al-Quran, baik ilmu syar'i seperti ini. Sekali antum murajaah itu langsung memboosting pemahaman dan juga kelekatan ingatan antum terhadap ilmu tersebut. Sebenarnya gitu. Tapi kita itu manusia yang banyak udah sekarang terhalang dari mengulang dan murajaah. Gitu. Kita ini ya. Udah masa-masa kita banyak kelemahan ya, kawan. Oke, jadi mufassal. Tiwal al-mufassal, panjangnya mufassal dari qaf sampai abasa. Oke, sekarang tanya antum, al-mursalat itu masuk ke dalam tiwal atau masuk dalam mufassal? Al-mursalat wal mursalati urfa mufassalat ya. Nah, dari dalam range mufassalat, al-mursalat ini masuk dalam panjang, menengah atau pendek? Masuk ke dalam panjang. Ya enggak? Dia akhir dari juz 29. Ada surat namanya Besi. Apa? Al-Hadid juz berapa, ikhwan? 28. Lah. Enggak. 26. Oh, enggak. Salah semua. Kok salah semua sih? Ini padahal ini yang benar malah enggak dijawab-jawab. Juz 27. Juz 27 akhir. Ya, juz 27 akhir Al-Hadid. Nah, itu sebenarnya panjang tuh. Mau bisa dikatakan termasuk yang paling panjangnya surat dari semua mufassalat, paling panjangnya di surat Al-Hadid ini, Pak. Iya, paling panjangnya surat. Maksudnya panjang sini dari segi halaman, ya. Adapun kalau dari segi banyaknya ayat, tentu Al-Waqi'ah lebih banyak, Ar-Rahman lebih banyak. Ar-Rahman kadang-kadang kompleks bagi sebagian orang, ya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Wah, miripnya banyak banget itu. Harus banyak diulang itu. Sama Al-Mursalat. Al-Mursalat yang diulang-ulang apa? Wailul lil mutaffifin. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Diulang-ulang gitu. Ya. Itu cukup kompleks bagi sebagian orang. Dan itu semua termasuk tiwal al-mufassalat. Abasa, jangan terkecoh antara amma dengan abasa. Orang abasa bacanya amma yatasaalun. Abasa bacanya apa? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla ini masuk dalam panjang, menengah atau pendek? Panjang. Taib. Berarti setelah abasa surat apa? At-Takwir. Nah, At-Takwir ini masuk dalam wasat, menengah dari mufassalat. At-Takwir, kemudian Al-Infitar, kemudian Al-Mutaffifin, kemudian Al-Insyiqaq, Al-Buruj. Al-Buruj berapa halaman, ikhwan? Al-Buruj
Juz amma 1 halaman. 1,5. Abasa berapa halaman? 1 halaman. Tapi abasa kata para ulama dia masuk tiwal, al-buruj masuk wasat. Walaupun sama-sama 1 page, 1 halaman. Bahkan al-mutaffifin 1 halaman lebih. 1 halaman lebih. Nah, al-mutaffifin ini tetap masuk apa? Wasat menengah. Walaupun ayat dan banyaknya kalimat lebih banyak daripada abasa. Begitu ya. Buka lagi baca Al-Quran, buka lagi ya juz amma dan juz lainnya. Nah, sampai mana at-takwir itu untuk dikatakan wasat? Sampai surat apa? Ad-duha. Wad-duha wal laili idza saja, sampai akhirnya itu masuk menengah. Maka al-fajr 1 halaman lebih. Masuk mana sekarang al-fajr, ikhwan? Masuk panjang mufassalat atau menengah mufassalat atau pendek? Hah? Ya ikhwan, ittaqillah, antum jarang buka Al-Qur'an, yang ketahuan, subhanallah antum. Hah? Wasat termasuk menengah, al-fajr. Ya, banyak-banyak baca juz amma lah. Ya, banyak-banyak ingat Al-Qur'an. Itu juz amma itu penting, ya. Ya Allah takdirkan kemudian juz amma surat-surat pendek. Masya Allah itu penting. Tauhidnya banyak di situ. Enggak boleh diremehin, ikhwan. Kalau juz amma belum kedapat, terus enggak antum ngulang-ulang, apa yang tersisa di Al-Qur'an buat antum, kan? Tapi di sini ad-duha itu akhir dari menengahnya mufassalat. Oke? Nah, qisar al-mufassalat. Qisar apa arti? Qisar pendek. Pendek, surat-surat pendek. Maka masuk dimulai dari al-insyirah. Alam nashrah laka sadrak sampai mana? An-nas. Kalau Allahumma arhamni bil Qur'an itu masuk apa? Itu doa khatam Qur'annya orang-orang gitu. Waj'al gimana? Waj'alhu lana hujjatan. Gimana lah kayak gitu. Ya, begitulah. Dulu kita kayak gitu. Habis khatam Al-Qur'an tuh kayak gitu. Allahumma sholli wa sallim. Enggak gitu ya, apa? Kok salah ya saya? Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Masya Allah, masih bisa ya. Masya Allah, ini pada udah 30 tahun lebih nih. Wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni. Aduh ya Allah, jadi ingat masa-masa Mas Aga belum jenggotan. Oke. Antum fahami istilah-istilah tadi, ikhwan. Ada tiwal, yaitu dari Al-Baqarah sampai Al-Hujurat. Kemudian mulai dari Qaf sampai An-Nas itu Al-Mufassalat namanya. Kemudian dari Al-Mufassalat itu terbagi menjadi 3. Dari Qaf sampai Abasa itu termasuk tiwal Al-Mufassalat, yaitu panjangnya surat-surat pendek. Surat-surat rinci lah gitu. Nah, kemudian dari At-Takwir sampai Ad-Duha itu masuk awsat atau wasat Al-Mufassalat. Dan dari Al-Insyirah sampai akhir An-Nas maka itu masuk surat Qisar Mufassalat. Nah, coba sekarang ketika antum sudah paham itu, lihat di hadis yang tadi. Maghrib, Isya, Subuh bacaannya jahriyah. Wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Rasulullah SAW atau orang ini mencontohkan seperti Rasulullah SAW dulu, yaitu di salat maghrib baca surat-surat pendek. Berarti mulai dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Maka kalau misalnya antum sesuai dengan makna dari hadis ini, maghrib rakaat pertama antum baca Al-Bayyinah. Maghrib rakaat kedua antum baca At-Takatsur. Maka ini sesuai sunnah enggak? Sesuai sunnah dari segi makna, iya, sesuai sunnah dari segi makna. Karena apa? Antum baca apa? Qisar al-Mufassal. Walaupun nanti akan ada riwayat boleh untuk baca surat panjang bisa. Tapi oke. Nah, kemudian Isya membaca wasat. Taib wasat dimulai dari At-Takwir sampai Ad-Duha. Maka misal antum salat Isya pertama antum baca
Al-Buruj. Rakaat kedua antum baca Al-Balad. Sesuai sunnah enggak secara makna? Sesuai sunnah. Oke, baik. Adapun subuh baca tiwal. Tiwal mufassalat maksudnya, tiwal mufassal. Berangan-angan lah ikhwan. Antum baca tiwal mufassal di subuh pas jadi imam masjid di dekat rumah antum. Abu Dimas, Pak siapa? Malah lupa nama asli antum malah, subhanallah. Yang biasa pesan parfum, Pak Adi ya. Pak Adi. Oh ya. Bukan Adi Putra yang biasa diangkut-angkut itu, ada Adi Putra itu. Bukan ya? Adi Putra. Coba fadhal. Abu Dimas. Iya, Adi kan kepanjangnya Abu Dimas. Coba. Misal antum jadi imam salat subuh di masjid terdekat dan bayangkan antum baca di salat subuh itu baca surat Tiwal Al-Mufassal. Kira-kira mau baca surat apa rakaat pertama, baca surat apa rakaat kedua? Fadhal. Ayo sok Tiwal Al-Mufassal. Boleh buka Al-Qur'an, baca sekarang juga boleh, semua baca sekarang. Kira-kira apa? Bayangkan diri antum jadi itu. Atau enggak kebayang? Enggak kebayang jadi imamnya atau enggak kebayang suratnya apa aja? Oke. Di close ya, ditutup ya. Susah ini anak masuknya nih begini. Coba yang lain ikhwan, siapa yang andai aja antum Wakabayashi mana Wakabayashi? Oh, Pak kiper kita mana kiper kita? Ayo fadhal antum kalau misalnya jadi imam subuh fadhal. Mau baca surat Tiwal Mufassalat. Ar-Rahman rakaat pertama. Rakaat kedua Ar-Rahim, enggak ada. Rakaat kedua apa? Al-Waqi'ah, masyaallah, masyaallah. Tapi di real life antum sudah hafal itu? Oh, langsung nunduk beliau. Berarti belum. Semoga Allah jadikan antum penghafal Quran dan juga jadikan anak penghafal Quran dan jadikan kita semua penghafal Quran. Allahumma amin. Mas Aga, kira-kira apa? Subuh. Tiwal. Banyak pilihannya ya, ikhwan. Banyak pilihannya. Dari Qaf sampai Abasa, fadhal. Rakaat pertama. An-Naba, standar, oke. Udah gitu An-Nabanya mulai dari Inna lil muttaqina mafaza. Oke, rakaat kedua. An-Nazi'at. Abasa, oke. Oke, cari aman aja ya. Iya, baik. Antum? Al-Hadid, masyaallah. Iya, itu subuh ya. Tapi jemaah siap nggak tuh? Nggak ada. Namanya juga ngehayal ya. Kalau misalnya ini rakaat kedua, Al-Mujadilah. Langsung Al-Hadid langsung nyambung Al-Mujadilah. Nggak digabung aja satu rakaat. Al-Hadid plus Al-Mujadilah satu rakaat. Itu sisanya marbot itu belakang langsung assalamualaikum langsung marbot sih nggak ada yang mau lagi sama antum. Ya bisa ahsan Al-Hadid Al-Mujadilah, masyaallah. Ya tapi kembali ke yang tadi, kalau misalnya ternyata memang jemaah belum siap, rakyat belum siap, takut terjadi fitnah lebih besar, takut sunnah ini malah dimusuhin, maka ya edukasi dulu, jangan diamalkan sepanjang itu, begitu ya. Bahkan dalam riwayat lain juga dibolehkan oleh para ulama untuk mencari alternatif surat lain atau di tengah-tengah surat. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, fadhal. Sallallahu alaihi al-fasl al-qira'atu fi salatil maghrib an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-turi muttafaqun alaihi. Tolong dibaca terjemahnya Pak, masa enggak? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada salat maghrib muttafaqun alaihi. Ya, ahsan. Taib, Nabi SAW telah membaca surat At-Tur di surat maghrib. Syuf lihat sini, salat maghrib baca At-Tur. Ya. At-Tur termasuk
antara Al-Hujurat sampai antara Qaf sampai Abasa itu At-Tur juz 27. Iya, wa Tur kita mastur. Dia 2 halaman setengah. Lumayan. 1 rakaat 2 halaman setengah. Kan sunnahnya itu adalah pada asalnya Rasulullah SAW baca 1 rakaat 1 surat. Gitu loh. Maka At-Tur 2,5 halaman rakaat pertama. Rakaat kedua apa baca lagi. Maka ini menjadi dalil bahwasanya kendati pun dihikayatkan dalam hadis Abu Hurairah tadi, Rasulullah SAW membaca di salat maghrib qisar al-mufassal antara Alam Nashrah sampai An-Nas. Tapi ternyata dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW baca surat panjang, yaitu At-Tur, walaupun termasuk mufassalat, tapi dia 2,5 halaman bagi kita termasuk panjang untuk level 1 rakaat, iya enggak? Iya. Belum tentu juga bahkan yang kayak ana atau kita thalabul ilm, kadang-kadang malah juga nggak betah juga, malah kok abis maghrib ada kajian. Coba sekarang apa kata ustadznya? Nah, ustadznya datang, habis maghrib kajian nih, imamnya sengaja baca rakaat pertama At-Tur, rakaat kedua Adz-Dzariyat atau Al-Hadid misalnya. Itu ustadznya udah suuzon, kayaknya hasad nih orang sama saya. Biar saya jamnya pendek ya, biar cepet, nggak lama kajiannya. Gitu. Jadi fitnah. Anda pernah ada di dekat sini mana? Pekayon, ada di Pekayon ya, Van. Ada masjid di Pekayon. Nggak perlu Anda sebutin. Masih sunnah tadinya, sekarang udah di take over sama yayasan sehingga qadarullah semua kajian sunnah di sana disunat, ya gitu. Nah, itu ada jemaah yang nanya, DKM yang nanya, karena ada komplain dari sebagian jemaah. Di situ di sholat, biasanya di sholat subuh Ahad dan subuh Sabtu dan Ahad kan selalu ada kajian di situ. Maka selalu imamnya itu imam sewaan, imam bawaan dari ikhwan kita juga, ya. Itu biasa baca juz 29. Sebenarnya bacaannya apa? Paling Al-Ma'arij, paling Al-Qalam. Ya surat-surat juz 29 itu pun separuh-separuh, bukan full 1 rakaat 1 surat, bukan. Separuh. Al-Ma'arij hanya ayat sekian sampai sekian. Kemudian rakaat kedua lanjutannya sampai akhir atau menjelang akhir. Dia enggak 1 full, enggak 1 surat full gitu, enggak. Nah, ada kemudian pertanyaan dari DKM bahwasanya ada beberapa jemaah, enggak banyak sebenarnya, yang komplain, Ustaz, mana yang lebih afdol? Kita nuntut ilmu kajian atau ikut sunnah membaca panjang di sholat subuh? Gitu. Dengan maksud dari orang-orang ini bahwasanya subuh kepanjangan. Ya, udah cepet-cepet aja biar bisa ngaji gitu. Mana yang lebih afdol menurut antum? Maka kemudian ana jawab bahwa yang lebih afdol tetap sesuai dengan sunnah Nabi SAW, usahakan panjang. Iya, usahakan panjang. Adapun kajian, maka ini sesuatu yang thari, sesuatu yang apa ya thari itu? Ada kemudian, bukan sesuatu yang permanen sudah disyariatkan begitu, tapi sesuatu yang thari, yang ada kemudian. Yang ikutin aja lah kajian itu. Ya. Maka Anda jawab seperti itu, bahwa saya tetap dipanjangkan enggak apa-apa. Kajiannya diperingkas ya enggak apa-apa. Maksudnya bukan diperingkas, maksudnya agak ya setelah sholat ya enggak masalah. Kan masih panjang juga waktu kajian, bisa tetap dapat 40 menit sampai syuruk. Katanya begitu. Dan alhamdulillah sih diamini juga oleh DKM, karena ada beberapa yang komplain seperti itu. Artinya ya ikhwan, banyak orang enggak siap. Banyak orang yang enggak siap. Subuh aja separuh dari Al-Haqqah itu banyak yang enggak siap. Ya. Sampai dengan alasan pengen cepat ngaji. Ya, padahal kalau ngaji pun yang orang-orang kritik ini, mereka pun kalau ngaji belum tentu juga tidur, belum tentu juga terjaga, bisa aja mereka tidur. Ya, begitu. Atau bahkan bisa jadi mereka emang enggak suka pengajian dan enggak suka sholat lama-lama. Jadi ngeritik tapi pakai alasan supaya cepat-cepat pengajian. Jadi mana pertimbangannya? Yaitu lebih tepat tetap perpanjang, standarnya perpanjang apa? Bacaan surat bagi imam. Adapun kajian bisa lebih fleksibel. Begitu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Jadi pernah Rasulullah SAW salat maghrib baca surat At-Tur yang merupakan 2,5 halaman.
2,5 halaman. Dan itu berat bagi banyak dari kita. Cukup berat bagi banyak dari kita. Ya, karena apa? Karena memang karakter orang-orang zaman sekarang udah berbeda, disebabkan kebutuhan yang berbeda, kemudian kendaraan transportasi yang berbeda, dan hal-hal lain. Maka dimaklumi uruf yang berlaku di zaman ini bukan bermaksud untuk menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sama seperti misalnya pakai sendal, masuk ke masjid pakai sendal, sholat pakai sendal, itu ada sunnahnya pada asalnya. Tetapi disebabkan uruf yang udah berbeda dan fitnah bisa terjadi kalau misalnya tetap dipasangkan, maka khalas, tidak perlu pakai sendal ketika sholat di dalam masjid. Tapi sholatlah di rumah memakai sendal sebagai realisasi untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Dan sepertinya untuk pekan depan ada izin karena mau safar. Pekan depan ada pekan kelima Senin ada izin, sepertinya insyaallah bakal safar. Dan kemudian pada Senin berikutnya sepertinya ada kajian di Depok. Jadi mungkin selama 2 pekan kita tidak berjumpa sementara. Semoga tetap bermanfaat. Jazakumullah khair jaza. Wa barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.